sebuah video viral di media sosial terkait aksi kekerasan atau bully sejumlah mahasiswa terhadap seorang mahasiswa. Aksi itu menuai kecaman sejumlah kalangan lantaran Polisi mengaku belum berhasil mengidentifikasi sekelompok pemuda yang menganiaya seorang mahasiswa di kampus Universitas Muhammadiyah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski video beredar pesan suara dari almarhumah Dr. Aulia Risma, dokter PPDS yang meninggal dunia diduga karena perundungan. Bullying bukan hanya persoalan remaja di sekolah. Di lingkungan perguruan tinggi, fenomena ini masih sering terjadi meski jarang dibicarakan. Karena lingkungan perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat untuk tumbuh, belajar, dan berbagi. Namun, apa yang terjadi ketika mimpi-mimpi para mahasiswa terganggu oleh realitas yang pahit seperti bullying? Dalam video ini kita akan menggali cerita-cerita kisah para mahasiswa yang berani berbicara tentang pengalaman mereka menghadapi bullying. Boleh kenalin diri dulu nggak, namanya siapa, terus dari jurusan apa, angkatan berapa? Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Sinta Maria Tanjung, aku dari Prodi Komunikasi angkatan 2022. Halo guys, nama saya Chandra dari Ilmu Komunikasi. Nama saya Sabrina dari jurusan Administrasi Publik angkatan tahun 2021. Yang pertama, apa sih yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kata bullying di dunia pendidikan? Kalau menurut aku sih itu bullying itu menurutnya sangat menakutkan ya. Menurut aku juga mengalami sendiri di dunia pendidikan. Ya bikin mental itu terguncang ya orang itu. Kayak bullying apa? Kayak bentuk kekerasan gitu gak sih, dalam bentuk fisik sama non fisik. Dan itu pun kayak apa ya? Nggak baik banget buat masa depan Si korban itu. Si korban itu. Jadi kayak bikin trauma korban. Kalau menurut aku sih itu suatu hal yang gak guna, terus cuma pengen si pelaku ini kayak pengen bersenang-senang aja tanpa memikirkan dampak negatif buruknya kepada si pelaku. Jadi itu tindakan yang menurut aku kurang bagus lah di dunia pendidikan kan. Ya, dimanapun bullying nggak bagus gitu. Terus menurut kamu sendiri gimana sih cara bedain perilaku dari teman-teman gitu, misal kayak antara yang iseng, nggak sengaja, sama yang benar-benar emang sengaja buat bullying gitu? Maksudnya bedain apa? Bedain perilakunya gimana? Biasanya yang ciri-ciri pelaku itu pasti suka kayak suka ngolok-ngolok ya, kayak Mina, atau suka sebarin gosip gitu sih ciri-ciri pelaku. Pembedaannya itu misalkan faktornya apa dulu nih, kalau misalkan dari sengaja atau enggak sengajanya mungkin bisa dibedakan bercanda atau emang menjadi korban pelaku bullying gitu kan. Ya bedanya sih gini aja, kalau misalkan kalau mau bercanda lihat dulu orangnya siapa. Kalau mungkin misalkan udah sering ngobrol atau mungkin sudah kenal lama, oke, bercanda oke. Cuma kalau misalkan kayak baru kenal sekali dua kali langsung bercanda, itu menurut aku mending jangan, nggak usah. Kita ngobrolnya itu yang fun-fun aja, yang santai-santai aja. Kan orang nggak ada yang tahu kan. Maksudnya kayak sifat orang atau perilaku orang nggak ada yang tahu. Mending menurut aku nggak usah terlalu so akrab lah. Boleh akrab sama orang tapi harus sopan, jaga etika juga. Kalau iseng nggak sengaja itu kan pasti dia mengatakan say sorry kan ya ke orang itu. Tapi kalau misalnya bullying yang aku alami sendiri, dia tuh pasti kayak ketawa-tawa terus ngata-ngatain, dan itu memang benar-benar kejadian sih di diri aku. Kayak aku pernah di satu momen tuh kayak emang dia tuh emang ada yang kayak nggak sengaja, terus dia bilang maaf ya Sinta, nggak sengaja. Aku di situ menurut aku kayak yaudah nggak apa-apa.
Dan di sini kalau yang bullyingnya tuh dia kayak ngomong kayak cacing lu, jelek lu, ini segala macem, lu nggak asik lu jadi orang, udah jauhin yuk gitu sambil ketawa-tawa gitu. Dan akhirnya semua teman-teman yang di kelas itu kayak ngejauhin aku. Terus sih. Berarti kamu sendiri tuh maaf ya pernah jadi korban bullying? Betul. Tapi boleh nggak diceritain sedikit tuh pengalamannya? Pengalamannya sih aku pada saat itu kejadiannya kelas 7 SMP. Itu di situ posisinya aku tuh emang kayak suka bercanda kan, tapi itu tuh nggak bener-bener untuk ngebully orang itu. Tapi orang itu melihatnya konotasinya tuh kayak ngebully. Akhirnya tuh dia kayak ngajak teman-temannya kayak, ih ngatain Cinta yuk kayak gini-gini. Akhirnya dia katanya cacing ini kuman segala macam. Terus akhirnya dia duduk di samping aku duduk paling belakang. Kayak aku tuh sering gituin dah. Terus udah gitu aku kayak ada kelompok itu nggak pernah diajak gitu loh. Aku selalu ngerjain tugas sendiri itu sampai kelas 8 semester 1 kayaknya. Jadi berarti kalau dari pengalaman kamu sendiri itu menurut kamu termasuk ke cyberbullying kah atau secara verbal, secara fisik menurut kamu itu? Kalau menurut aku tuh secara verbal ya, secara langsung gitu loh. Kan yang membuat aku trauma tuh kayak bener-bener aku tuh selalu ngomong kayak, ih gue beneran jelek ya, gue bener ini. Sampai bener-bener insecure tuh parah banget, jujur sampai sekarang sih. Tapi itu kamu waktu mendapatkan pengalaman itu dari kelompok atau individu? Sebenarnya awalnya individu nih, aku cuma kayak ngomong buat bercandain aja, tapi dia tiba-tiba tuh secara berkelompok mengajak gitu loh. Menurut kamu biasanya yang terjadi untuk penyebab utama bullying itu apa sih? Kalau faktornya ya banyak faktor sih. Cuma biasanya itu ketidakmampuan seseorang atau mungkin kelemahan seseorang. Mungkin dari segi fisik atau segi ke nonverbal juga bisa. Yang utama sih kalau di dunia pendidikan biasanya sih ya dimanapun pasti fisik ya. Kalau yang aku lihat sih biasanya kebanyakan fisik atau mungkin ada kesalahan atau kekurangan dalam seseorang. Kayak gitu aja sih. Banyak faktor untuk menjadi pelaku bullying, banyak faktor. Tapi kalau misalkan, maaf ya aku mau nanya, kamu sendiri pernah jadi korban bullying? Jadi korban bullying semua orang kayaknya pasti pernah deh. Ya kan? Pasti pernah. Kalau dulu aku sih korban bullyingnya itu mungkin karena apa ya? Dari ras sih biasanya. Kalau aku kebetulan kan mungkin karena dari ras yang nggak dominan di circle atau suatu wilayah itu, jadi kayak ngerasa dibully gitu, dikata-katain lah. Penyebabnya ada banyak sih kalau buat korban bullying sendiri. Itu kayak dari individu orangnya. Kayak misalkan ada ada orang yang misalkan lebih rendah statusnya atau yang kayak nggak nyaman atau kayak malu-malu, itu dia bisa jadi korban bullying sendiri. Tapi kalau boleh tahu kamu sendiri pernah nggak jadi korban bullying? Pernah, pas SMP. Boleh diceritain nggak pengalaman? Singkat aja. Iya singkat aja. Jadi pas SMP tuh waktu kelas 7 kalau nggak salah, ada anak laki-laki. Aku lagi duduk sendiri, terus tangan aku di sini, terus tiba-tiba dia jorokin ke pokoknya tangan aku begini, terus dia kayak sengaja jadi tangan aku berdarah. Terus satu lagi pas aku lagi di lapangan, ada yang lempar bola. Ya aku nggak nangis sih, cuman kayak dendam aja. ngerti. Iya gitu. Tapi menurut kamu dia tuh ngelakuin itu ke kamu tuh penyebabnya tuh apa? Mungkin gara-gara pelakunya kayak anak nakal gitu sih di sekolah aku. Cuman aku nggak dendam, kayak aku juga salahnya nggak negor dia. Kalau yang lain tuh pada nggak berani digangguin karena mereka pada berani. Dulu aku diem aja emang. Kayak orangnya introvert banget tuh. Terus tapi itu kan waktu kelas 7 SMP ya. Kalau misalkan di lingkungan kampus sendiri sekarang nih kamu pernah nggak ngerasa? Kalau di lingkungan kampus sih alhamdulillah aku nggak pernah. Malah dulu aku di kampus ini malah kayak seneng loh gitu, kayak punya teman-teman yang bisa aku support dari semester 1 sampai sekarang. Tapi mungkin ada kayak kejadian di temen aku, dia emang kayak suka dibully lah karena emang perilaku, karena kebohongannya gitu loh. Mungkin emang menurut aku ya wajar sih, emang dia kan suka membohong ya.
menurut aku ya kalau misalnya dia kayak dia dikucilkan atau apa, emang mungkin itu dari efek jerahnya. Tapi aku di sini posisinya kayak ya udahlah, temenin aja dia bohong kayak gitu, emang mungkin di rumah emang dia nggak pernah selalu didengarkan atau gimana gitu loh. Udah enggak. Alhamdulillah enggak. Aku dapat teman-teman yang baik dan tulus juga. Tapi kalau di lingkungan kamu sendiri, kamu pernah nggak ngeliat temen kamu atau orang lain tuh kayak mendapat tindakan bullying? Maaf Kak, apa? Kalau di kampus ini, kamu pernah nggak ngeliat teman kamu dibully atau orang lain dibully di lingkungan kampus? Kayaknya nggak pernah nunjukin banget. Tapi kayak itu non verbal deh, kayak bukan fisik, kayak non verbal. Misalnya kayak ngata-ngatain atau ngolok di belakang gitu. Terus di belakang juga kayak ada deh, kayak misalkan aneh lu gitu. Ada sih satu cowok, cuman kayak ya emang mungkin dari sana ya, dalam hati aku nggak harus gitu. Kalau misalkan kamu pernah nggak di kampus gitu ya, baik temen deket kamu ataupun enggak, pernah nggak kamu ngelihat kayak kasus bullying gitu? Secara apa nih? Ya mungkin secara Verbal atau non verbal gitu. Masih sering. Cuman nggak tahu ya itu sengaja atau enggak. Karena kan yang tadi pertanyaan yang pertama itu kan, itu cara ngebedain bercanda atau bullying itu kan kita sebenarnya beda-beda tipis. Cuma menurut aku kayaknya sering deh kalau di lingkungan aku aja ya. Sering. Nah pasti kan juga mungkin kita nggak tahu ya, kayak di kampus nih mungkin kita nggak kenal, banyak ada kasus bullying yang kita nggak tahu gitu ya. Nah menurut kamu sendiri sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pihak kampus gitu ya untuk mengurangi atau mencegah bullying di lingkungan kita ini, lingkungan kampus? Cara mencegahnya ya, sebetulnya kalau di pihak kampus ini ya, menurut aku tuh kayaknya emang mungkin sebagian orang kayaknya sifat dan karakteristiknya udah kebentuk deh. Jadi menurut aku nggak terlalu penting-penting amat, karena kita di mana fase ini dari remaja yang ke dewasa. Jadi kita tuh bisa tahu cara untuk ngatasi hal-hal tersebut gitu. Kecuali untuk misalkan kayak masih yang di bawah umur, misalkan lagi masa pendidikan sekolah, misalkan kayak SMA, SMP atau SD, mungkin harus ada tindakan lebih kayak ke konsultasi, ke bimbingan konseling mereka, ke guru-guru bimbingan konselingnya mungkin. Ya kalau misalkan untuk gimana harus nanganinnya, kalau di sekarang nih misalkan kita jadi mahasiswa ya gitu, emang harus kita sendiri nggak sih yang nanggepin hal itu. Misalkan kita dibully, ya udah anggap aja itu kayak hal sepele aja menurut aku. Cuman kalau memang misalkan udah kayak ngena banget nih, misalkan kayak kalian udah nggak kuat banget misalkan dengan sikap bullying mereka kepada kamu, ya menurut aku yang tadi aku bilang, kamu harus minta pertolongan. Entah itu sebagai teman kamu yang kamu minta pertolongan, atau orang-orang terdekat kamu, atau misalkan udah nggak mempan lagi nih pelaku bullying masih terus-terusan, ya kan ada misalnya dosen PA kamu ya kan, atau dosen-dosen yang menurut kamu dekat lah dengan kamu, pasti ada follow up-nya lah pasti. Kalau menurut aku sih kampus ini lebih ini ya sih lebih banyakin peraturan gitu loh, mengasih efek jerah. Kayak misalnya ada di luar negeri atau gimana, kayak misalnya contoh kita di Korea Selatan nih. Korea Selatan itu kan tingkat kasus bullyingnya tinggi kan ya, terhadap di SMA. Itu mungkin dari kampusnya itu kita seperti di Universitas Nasional ini bikin peraturan aja, kayak ketika nanti ada yang ngebully kayak kena sanksi sosial, terus dia dikeluarkan dari sekolah atau dikeluarkan dari kampus. Dan itu juga membuat bikin efek jerah dari orang pembuli itu sih. Satu lagi kayak menambah keamanan untuk kayak gitu, diawasin gitu sama petugas sama yang kayak staff gitu. Itu lebih kayak ke pengawasan sama ke pengamanan gitu. Iya, lebih ke pengawasan dan pengamanan. Setiap cerita memiliki luka, tetapi juga kekuatan untuk bangkit. Mari kita berikan apresiasi bagaimana mereka menemukan keberanian untuk melangkah maju dan menenangkan rasa luka atas apa yang telah terjadi pada mereka. Mungkin ini yang terakhir ya, ada nggak sih pesan kamu buat korban bullying di luar sana atau para pelaku bullying? Kalau pesan aku sih jangan pernah untuk ngebully orang ya. Kita nggak ada yang tahu
kesehatan mental orang itu sembuhnya bakal kapan, dan kalau misalnya kesembuhannya sampai lama dan sampai seumur hidup itu bikin cacat dalam diri sendiri sih. Dan jangan pernah ngebully orang apapun itu dengan kata-kata sekecil apapun, mengatakan saya sorry gitu. Semua orang pasti pernah ngelakuin kesalahan dan pernah menjadi kesalahan orang lain tersebut. Bisa jadi kamu pelaku bullying atau kamu korban bullying, pasti itu nggak nutup kemungkinan kamu pernah jadi salah satunya. Tapi menurut aku dampak dari negatif bullying itu menurut aku sangat-sangat besar ya untuk kelangsungan hidup sebagai korban bullyingnya. Kalau untuk sebagai pelakunya ya stop deh, mending kita berteman aja, jangan bullying terus. Kesan dan pesan untuk pelaku, pokoknya jangan sering nindas teman sendiri, walaupun itu bukan teman dekat. Ya mungkin kalau teman dekat ya pasti nggak bakalan kan. Jadi semoga nanti kedepannya pelaku bullying bakalan bisa berubah seiring waktu dan bakalan lebih positif kedepannya untuk karakteristiknya sendiri. Dan untuk pesan dan kesannya bagi korban bullying sendiri, tetap semangat dan jangan terlalu dipikirin karena udah pernah jadi korban bullying. Setiap mahasiswa berhak merasa aman dan diterima di lingkungan kampus. Mari kita bersama menghentikan bullying dengan memulai langkah kecil untuk berempati dan berani bersuara. Karena perubahan dimulai dari diri kita sendiri.